Belakangan hari ini teman-teman Magnus Carlsen bermain selalu taktikal teman-teman. Lihat bagaimana saat dia berhadapan dengan Maxim Fischer left right Sicilian Defense AI Cup 2023. Pertandingan ini teman-teman sangat bermanfaat bagi kita karena ilmunya banyak dari awal permainan pembukaan dan middle, begitu juga endgame. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Magnus Carlsen di sini memegang buah putih dan dia melangkah pion E4. Maxim membalas pion C5, Sicilian Defense di papan. Setelah putih kuda F3, di sini Maxim langsung menaikkan pion D6. Jelas terlihat di sini teman-teman, Sicilian variation Nadov. Putih, pion D4 mengajak pertukaran dan disambut, langsung saja dipukul oleh kuda teman-teman. Lihat bagaimana hitam telah mengeluarkan kudanya dan mengancam pion, mudah saja. Magnus Carlsen langsung menaikkan kuda ke C3 dan melindungi pion. Hitam pion A6 menghambat pergerakan kuda ke B5 teman-teman. Di sini Magnus Carlsen mulai aktif menaikkan gajah ke E3. Tapi teman-teman, sebelum kita melanjut, setelah posisi kuda mengancam kembali gajah dan gajah mundur, dan hitam juga melakukan hal yang sama. 2 kali tulah langkah berulang, maka ketiga kali Magnus Carlsen tidak menginginkan itu, maka dia menaikkan pion F3. Banyak dari Sicilian Nadov ini teman-teman, kemungkinan besar sebelum pion F3 itu bisa gajah ke G5 ataupun gajah ke E3. Langkah rumusan lainnya bisa juga gajah putih ke E2 dan gajah putih ke C4. Dan di sini Magnus Carlsen mengambil langkah pion F3. Hitam membalas, menaikkan pion ke E6. Putih melihat hal ini langsung mengeluarkan gajah ke E3 teman-teman. Terlihat lebih unggul dimiliki oleh putih karena perwira sudah aktif banyak ke depan. Kali ini hitam pion B5, balasan Magnus Carlsen menaikkan menteri ke D2, persiapan untuk rokade sayap menteri. Setelah hitam kuda D7, Magnus Carlsen langsung melancarkan serangan menaikkan pion G4. Lihat balasan dari hitam mengancam kuda. Di sini Magnus Carlsen langsung menaikkan kuda ke A4. Hitam pion H6. Jika kita perhatikan, seolah-olah putih mendapatkan gratis pion yang ada di B4, diberikan secara gratis oleh Maxim. Kita berandai apabila itu dipukul oleh menteri, maka jelas teman-teman, putih akan kalah karena pion dia dinaikkan 1 langkah, ada ancaman dari gajah. Berikutnya pion tersebut akan memukul pion yang ada di E4. Maka dari itu, Magnus Carlsen tidak memukul pion, melainkan dia melakukan rokade sayap menteri. Di sini, kuda ditempatkan ke E5. Magnus Carlsen belum juga bisa memakan pion tersebut ya teman-teman, karena masih kondisi yang sama. Maka dari itu, dia menaikkan pion B3. Setelah hitam, penempatan gajah ke D7, lalu kuda ditempatkan ke B2. Hitam, pion D5 mengajak pertukaran. Magnus Carlsen mengeluarkan gajah, mengancam posisi kuda. Tidak perlu waktu lama teman-teman, Maxim bertukar 1 kuda terhadap 2 pion. Kuda pukul kuda, lalu hitam pukul pion. Sekaligus juga menyerang menteri. Apa tujuannya teman-teman? Setelah putih, menteri D4, jelas hitam menginginkan pertahanan putih terbongkar dari lini center. Hitam benteng G8. Magnus Carlsen menaikkan kuda ke E5, mengancam gajah. Lalu gajah dikeluarkan, mengancam menteri. Di sini Magnus Carlsen brutal teman-teman. Tidak terpikirkan oleh pemain manapun apa yang dilakukannya dengan kondisi seperti ini. Yaps, memukul kuda dengan menteri terlalu dini teman-teman, tetapi ini dampaknya. Setelah pion pukul menteri, maka putih memukul gajah, mengancam posisi gajah yang ada di C5. Langkah hitam dengan kondisi seperti ini, Maxim langsung mengambil keputusan teman-teman, memukul kuda dengan menteri. Tetapi kita coba berandai teman-teman. Kenapa langsung dipukul kuda dengan menteri?
Di sini apabila kita coba menteri ke A5, maka raja akan bergeser. Dan benteng ditempatkan ke D8. Lalu putih menempatkan kuda, dan di sini menteri terjepit langkahnya teman-teman. Langsung ke B5 dan kuda mencakar menteri. Jelas di sini teman-teman, putih akan menang. Karena posisi ancaman kepada menteri bukan hanya dengan kuda, melainkan dengan gajah yang ada di F1. Posisi ini raja harus bergeser. Maka dari itu, putih akan menang untuk langkah berikutnya. Kita kembali. Alternatif yang kedua, dengan posisi seperti ini, benteng memukul kuda. Maka benteng pukul benteng. Dan hitam, tentu saja, menterinya diancam teman-teman oleh kuda. Maka jelas, putih di sini juga akan unggul. Kita kembali teman-teman ke partai asli. Di sini hitam langsung memakan kuda dengan menteri. Yaps. Lalu benteng memukul menteri dan benteng dipukul dengan raja. Terlihat sedikit berimbang, tetapi putih unggul 1 perwira. Setelah hitam, raja D7, lalu putih lakukan langkah kuda C4. Hitam pion G5 mengancam gajah dan gajah naik ke E5. Lalu raja bergeser ke E7. Pion H4 mengajak pertukaran. Di sini hitam menggeser benteng mengambil jalur D. Balasan dari Magnus Carlsen dengan posisi seperti ini, memukul pion. Dan pion dipukul oleh benteng. Gajah melindungi pion yang ada di G4. Benteng melindungi pion yang ada di H6. Berikutnya, gajah mengancam pion yang ada di H6 2 kali. Lalu hitam menempatkan gajah ke D4. Kuda ke E5. Lalu hitam menukarkan perwira. Permainan lebih sederhana lagi teman-teman. Hitam pion F5 mengajak pertukaran pion. Magnus Carlsen memukulnya dan kembali mengancam benteng. Tentu saja pion dipukul oleh pion. Dan gajah ditempatkan ke F4 mengancam pion H6. Hitam pion A5. Lalu putih memukul pion dengan gajah. Benteng ditempatkan ke G2 mengancam gajah. Magnus Carlsen mengambil langkah inisiatif. Penempatan gajah luar biasa teman-teman. Kalian bisa tahu kemana langkahnya? Yaps, sederhana, tapi berdampak fatal bagi hitam. Setelah hitam menggeser bentengnya kembali, lalu gajah ditarik ke E3. Raja ke F6, dan putih gajah ke C4. Raja ke E5. Di sini Magnus Carlsen menaikkan benteng mengambil jalur 7. Pion dinaikkan mengancam gajah. Dan skak. Raja turun ke F6. Di sini pion tersebut tidak bisa dimakan dengan gajah ya teman-teman. Karena itu pion beracun. Apabila itu dimakan, maka benteng akan menempatkan ke G1 skak. Raja naik ke B2, lalu datang benteng ke D1. Satu langkah lagi, putih akan sekarat. Apabila benteng ke B1 skak. Maka dari itu, Magnus Carlsen melihat hal ini teman-teman. Dia tidak memukul pion dengan kondisi seperti ini, melainkan menempatkan gajah ke B6, mengancam benteng dan mengancam pion yang ada di A5. Hitam menaikkan benteng ke D7, lalu pion dipukul oleh gajah. Kondisinya berubah teman-teman. Setelah benteng, skak, raja naik, benteng tidak bisa lagi ditempatkan ke D1, benteng yang ada di D7, karena gajah akan memukul pion yang ada di B4. Hitam mencoba mempromosikan pion bebasnya. Lalu gajah pukul pion, dan lagi-lagi, satu langkah lagi akan promosi teman-teman. Langkah Magnus Carlsen, skak. Raja bergeser, mengancam benteng, dan benteng ditempatkan ke E5, mengancam pion. Di sini posisi hitam, menggeser benteng melindungi pion teman-teman.
Dan apabila pion untuk promosi, maka dipukul langsung oleh gajah. Gajah dipukul oleh benteng dan benteng pukul pion. Jelas teman-teman, hitam pasti kalah dengan kondisi 3 pion yang dimiliki oleh putih. Maka dari itu, Maxim masih mencoba. Dia tidak mempromosikan pionnya. Setelah putih benteng E5, dia benteng E1. Magnus Carlsen, posisi skak benteng E6, raja naik ke G5. Berikutnya, benteng ke F6, dan di sini pion E3. Langkah putih, manuver benteng ke F8 dan hitam benteng ke C7, lalu gajah ke D4. Hitam memukul gajah. Putih tidak langsung memukul benteng, teman-teman. Makanya Magnus Carlsen luar biasa cerdas untuk bermain di partai ini. Apa yang dilakukannya? Yaps, memukul pion dengan gajah tempo skak. Dan gajah dipukul oleh benteng. Maka saatnya putih pukul benteng dengan pion. Apakah pion F ini bisa promosi, teman-teman? Tentu tidak. Karena apabila benteng berusaha melindungi ke E2, maka jelas raja akan menghampiri. Dan pion A promosi dengan lempeng. Apabila benteng ditempatkan ke E4, maka benteng pukul pion dan benteng pukul pion, 2 unggul pion, jelas hitam kalah, teman-teman. Ambil pelajaran pentingnya dari pertandingan ini, teman-teman. Dukung channel ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.